Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Nurhayati. Saya mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2002 Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mewawancarai pakar pendidikan, beliau yang sekarang menjabat kepala sekolah dan mempunyai multi talenta. Banyak sekali prestasi yang beliau raih selama ini. Beliau yaitu Bapak Maskor SPD SD. Pak Maskor, di sini saya akan mewawancarai Pak Maskor tentang permasalahan yang ada di sekolah saya. Dengan sekian banyak persoalan yang ada di sekolah saya, kemudian dirucutkan menjadi beberapa permasalahan. Nah, sekarang permasalahan yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut Bapak solusi yang terbaik jika guru dalam pembelajaran tuh kurang maksimal dalam menggunakan media yang inovatif sehingga pembelajaran kurang menyenangkan? Terima kasih Bu Nunung. Yeah. Ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan tersebut, yaitu bahwa media pembelajaran sangat berpengaruh pada pendidik memahami semua materi. Di zaman sekarang banyak guru hanya memanfaatkan buku sebagai bahan media. Jadi media lainnya tidak dipakai atau kurang minta dalam penggunaannya. Maka menurut psikologi, orang yang belajar tanpa mempraktekkan itu akan dapat memahami atau mengingat dalam waktu yang terlalu sangat lama. Tetapi orang yang belajar setelah itu dipraktekkan maka akan lebih mudah dicerna dan akan selalu diingat dalam pikirannya. Seorang guru yang kurang memanfaatkan media dengan suatu pembelajaran belajar akan berdampak buruk bagi peserta didik dan guru dianggap gagal atau kurang berhasil dalam mendidik karena materi yang diberikan kurang dipahami oleh didik. Maka daripada itu, guru harus memakai lebih dari satu media agar lebih efektif dalam pembelajaran, misalkan buku, spidol, penghapus, dan papan tulis. Media pembelajaran juga dapat mengasah kreativitas seorang guru. Banyak sekali manfaat dari media pembelajaran apabila seorang guru mampu memanfaatkannya. Iya. Berarti sangat penting ya Pak ya? Sangat penting sekali. Dan kira-kira media apa Pak yang cocok diterapkan di kelas jika seorang anak itu sering gaduh di kelas, suka mengganggu konsentrasi temannya? Ya, terima kasih. Okay. Ada beberapa dari untuk mengatasi atau media yang digunakan. Yang pertama, yaitu guru harus menggunakan beberapa metode mengajar yang sesuai atau yang menarik dari siswa. Yang kedua, memberikan peringatan secara nonverbal. Yang ketiga, mengendalikan emosi siswa. Yang keempat, memberikan teguran kepada anak yang halus sehingga tidak menyinggung perasaannya. Yang kelima, menyelipkan candaan saat mengajar agar anak tidak jenuh. Yang keenam, mendengarkan keluhan siswa. Siswa tersebut punya masalah apa, ini guru harus mendengarkannya. Yang ketujuh, mendengarkan apa yang diperbincangkan oleh siswa. Dan yang kedelapan, memberikan pujian pada siswa yang mau menyimak atau reward. Berarti kita harus mendekati anak tersebut dulu ya Pak ya, secara halus agar secara kooperatif. Iya, jadi anak tidak takut dengan gurunya dulu ya. Terus kemudian Pak, apakah perlu guru itu mengakses internet untuk memanfaatkan media inovatif agar pembelajaran menyenangkan? Karena mengakses internet ini kan membutuhkan kuota atau mungkin wifi ya Pak ya. Nah, itu kira-kira akan menyita waktu di sekolah untuk pembelajaran yang berikutnya atau bagaimana itu solusinya? Solusinya jadi begini.
untuk mengakses internet yang namanya guru di zaman milenial atau zaman sekarang ini memang guru harus mau mencari atau memahami apa yang ada di internet. Jadi memang harus. Iya, harus Nah, ya. caranya yaitu guru harus membrowsing di internet, mencari model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Jadi bisa melewati menggunakan laptop, bisa dengan Chromebook, atau menggunakan HP kan bisa itu. Iya. Dan karena begini, diantaranya itu guru-guru yang sudah mendapatkan sertifikasi itu 20% kan untuk meningkatkan SDM-nya. Iya. Maka di zaman ini, zaman sekarang memang guru wajib harus mengetahui dan mengakses internet untuk mengembangkan pendidikan, apalagi sekarang menggunakan pembelajaran yang sifatnya merdeka. Ini. Iya. Nah, bagi guru yang sudah usianya sepuh ya Pak, mendekati pensiun, tidak bisa cara mengakses internet. Lah itu bagaimana caranya? Apa perlu minta bantuan dari teman, mungkin minta belajar lah gitu, atau bagaimana? Bagi guru-guru yang sudah tua karena beliaunya ini hidup di 3 zaman, maka memang banyak yang tidak bisa mengoperasikan internet atau laptop, maka beliau secara manual harus minta bantuan kepada guru-guru muda yang sudah menguasai internet. Jadi dia belajarnya secara manual. Jadi manual, jadi dia minta bantuan, jadi dia ini dipandu oleh guru-guru yang lebih muda untuk mengakses internet, sehingga beliau pun bisa mengetahui bagaimana model-model pembelajaran atau pendidikan itu yang seharusnya dilaksanakan, walaupun dia ini tidak menguasai internet, tapi kalau dibantu kan juga bisa. Iya. Jadi harus mengikuti perubahan zaman ya Pak ya. Mengikuti perubahan zaman. Iya. Kemudian Pak, perlukah adanya pelatihan khusus Pak untuk memanfaatkan media? Karena begini, di sekolahan banyak ya diberikan bantuan alat peraga dari pemerintah. Tapi setelah dibuka dan peralatannya tersebut malah tidak bisa menggunakannya. Nah, itu pelatihan itu perlu dilakukan dan siapa yang menyelenggarakan kira-kira? Terima kasih. Untuk pertanyaan ini, jawaban saya sangat diperlukan sekali di zaman yang serba modern sekarang ini, yang memang dibutuhkan oleh globalisasi. Karena mengapa diperlukan pelatihan? Karena tidak semua guru itu memahami dan menguasai semua media pembelajaran yang harus diterapkan dalam pembelajaran itu apa. Maka caranya untuk pelatihan ini bisa di internal sekolah. Mungkin guru-guru yang tidak bisa mengakses internet tadi minta bantuan kepada guru-guru yang lebih muda. Secara makro, yaitu pelatihan ini dapat dilaksanakan pada waktu kegiatan kerja kelompok guru atau KKG. Karena di setiap satu kan ada KKG. Nah, di situ masing-masing guru bisa membuat kelompok-kelompok sesuai kelasnya mungkin, maka bisa berlatih bersama di dalam kegiatan KKG. Karena KKG sangat bagus sekali untuk saling membantu. Tempat sharing itu Bu. Ya. Nah, kira-kira pertemuan itu berapa kali dalam 1 tahun Pak sebaiknya dilakukan itu? Untuk KKG itu sebetulnya kan 1 minggu sekali, setiap hari Sabtu itu kan diadakan KKG. Jadi bisa 1 minggu sekali, paling tidaklah 2 minggu sekali di setiap gugus itu mengadakan kegiatan itu. Untuk apa? Ya untuk pelatihan, untuk permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu dapat dimusyawarahkan, diselesaikan pada acara kegiatan kerja guru itu, sehingga guru yang akhirnya tidak paham dapat mendapatkan
bantuan penjelasan dari guru-guru yang mungkin sudah menguasai dalam mata pelajaran atau hal-hal yang lain yang dibutuhkan dalam. Maka kegiatan pelatihan dapat dilakukan di sekolah maupun dalam kegiatan tatap tersebut. Iya, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak. Bagaimana cara mengatasi siswa yang kurang memahami materi yang diajarkan? Mungkin dia saat diterangkan sama gurunya itu hanya melamun, seperti mendengarkan tapi kosong pikirannya. Nah, bagaimana cara mengatasinya itu? Ada dari beberapa ini tokoh dari pendidikan. Satu di antaranya untuk mengatasi anak yang lambat memahami pelajaran itu ada 10 langkah. Yang pertama yaitu memahami karakteristik anak tersebut itu bagaimana. Yang kedua, menerapkan metode tertentu kepada anak yang lambat memahami pelajaran. Nomor 3, memilihkan tempat duduk yang tepat. Jadi anak ini ditempatkan duduk yang tepat sesuai dengan tempat, mungkin di depan. Kemudian teman sebangku yang cerdas dan menolong. Ini memberikan tugas tambahan, meminta bimbingan guru BK. Ini kalau di SD guru BK kan belum tentu ada, tapi dirangkap oleh wali kelas atau lewat kepala sekolah atau guru yang wibawa di sekolah tersebut. Kemudian konsultasi dengan orang tua anak atau siswa. Ini home visit lah ini sebenarnya. Kemudian memotivasi anak untuk bersungguh-sungguh belajar, misalkan diberi reward dan sebagainya. Hindarkan hukuman atau perkataan yang bisa lebih membuat anak tersebut semakin rendah diri. Yang terakhir yaitu mendidik dengan hati. Jadi seperti anaknya sendiri lah. Itu 10 langkah untuk mengatasi anak yang lambat memahami pelajaran. Iya. Pertanyaan terakhir, Pak, ini. Metode atau strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi anak yang kesulitan belajar agar bersemangat kembali? Ya. Ada 4 langkah yang harus dilakukan guru dalam mengatasi minat anak yang sangat rendah. Yang pertama yaitu guru memberi penjelasan mengenai tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Jadi guru harus menjelaskan apa tujuannya pembelajaran atau KBM tersebut. Yang kedua, menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan tema yang diberikan. Atau tema tersebut, misalkan tema 1, subtema berapa itu harus diberikan. Jadi sebelum pelajaran itu harus dijelaskan. Ini pada pretest lah, katanya pretest awal. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan di kelas tersebut. Jadi anak itu sangat betah di kelas dan tertarik pada guru yang mengajar. Yang keempat yaitu memberi penghargaan, memberi reward kepada anak, memberi pujian, memberi nilai dan sebagainya. Ini adalah cara-cara untuk meningkatkan minat belajar siswa yang rendah. Terima kasih Pak Maskor. Ya, begitu banyak pengalaman yang telah disampaikan oleh Pak Maskor. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk mahasiswa lain mungkin yang akan mencari referensi. Terima kasih juga Pak karena sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.